فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 104. Ini tentang apa? Al-ba'su ba'dal maut. Wa qala ta'ala ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia menyangka bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami akan mengumpulkan tulang belulang dia dalam keadaan kami mampu untuk menyempurnakan bananah jari jemarinya. Yang kecil saja kami mampu, apalagi sekedar menyusun tulang. Ini adalah qiyas aulawi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Hanya saja manusia itu memang ingin membuat kefujuran di hadapan dia. Fujur yaitu berbuat maksiat, menyelisihi keadilan, lupa pada Allah dan lupa kekuasaan Allah Ta'ala. Padahal Allah yang membuat dia, menciptakan dia. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya bila hari kiamat. Pertanyaannya ini adalah soal ingkari wal istiba'at, menganggap itu mustahil. Wa qala jalla jalaluh wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian dia mengembalikannya lagi, dan pengembalian itu lebih mudah untuknya, tanpa ada mahum mukhalafah, yaitu permulaannya lebih susah tak. Yang pertama mudah saja, cukup mengatakan kun jadi. Nah, yang setelahnya lebih mudah lagi. Kalau mengulang lagi itu lebih mudah. Ini juga qiyas aulawi. Qala al-Imam Yahya bin Abil Khair al-Amrani Syafi'i rahimahullah, fanabbahallahu al-khalqa 'ala al-istidlali 'ala i'adatihil khalq. Maka Allah Ta'ala mengingatkan para makhluk. Ini dalalatu tanbih, sebagaimana pendapat jumhur. Kalau aulawi ini istilah Imam Syafi'i. Kalau dalalatu tanbih ini istilah jumhur. Kalau ini saja mampu, apalagi yang itu. Inilah dalalatu tanbih. Allah mengingatkan para makhluk untuk berdalilkan tentang dikembalikannya para makhluk. Berdalilkan dengan cara apa? Untuk mengetahui yang tadi, bibtidaihi li khalqihim, tentang permulaan Allah di dalam menciptakan mereka. Awalnya saja Allah mampu, padahal asalnya tidak ada. Apalagi sekedar mengembalikan. Bahan-bahan sudah ada dan seterusnya. Tulang ekor pun masih ada. Li'annahum qad aqarru bi'annahu khalaqahu mubtida'a. Karena mereka telah mengakui, yang meyakini tauhid rububiyah, maka konsekuensinya memang itu. Mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka pada kali yang pertama. Maka apa susahnya Allah menciptakan pada kali kedua, ketiga? Mudah saja. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, annahu idza qadara ala khalqihi fil ibtida', bahwasanya apabila Allah mampu menciptakan makhluk pada awal pertama kalinya, fi batni ummih, di dalam perut ibunya, nutfah, dalam keadaan dia berupa air mani, summa alaqah, lalu darah yang tergantung, summa mudghah, lalu daging yang seukuran mudghah itu yang boleh dimasukkan ke dalam mulut itu, bi ghairi misalin sabaq, tanpa ada contoh yang mendahului. Asalnya misalin sabiq, kemudian dijadikan dengan pola fi'il madhi, misalin sabaq. Fahuwa ala i'adati khalqihi aqdar, maka Allah lebih mampu lagi untuk mengulang kembali penciptaannya. Summa qala, lalu Allah berfirman, wa huwa ahwanu alaih, dan itu pengulangan lebih mudah untuk Allah. Wal hayyin as-sahl, yaitu sesuatu yang mudah, yang senang. Alladzi la masyaqqa fihi minal amal, yaitu amalan, yaitu pekerjaan yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Selesai dari kitab Al-Intisar, yang beliau di situ membantah para ahli kalam dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. At-tariqus tsani, metode kedua, cara kedua untuk menetapkan adanya hari kiamat,
at-tadhkiru bi annahu qadirun ala taqlibil asya. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Dia mampu untuk membolak-balikkan benda-benda, membolak-balikkan keadaan. Fahuwa qadirun ala ihya'il mayyit wa imatatil hayy. Maka Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati, dan Dia juga mampu untuk mematikan sesuatu yang hidup. Ya, apa susahnya? Dan kenapa kita pening? Wa ikhrajil hayyi minal mayyit wa aksi dzalik. Wa aksa dzalik. Allah mampu untuk mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan sebaliknya. Wa ikhrajin nari minasyajaril yabis. Dan Allah mampu mengeluarkan api dari pokok yang kering. Wa aksa dzalik, dan sebaliknya. Ya, sebaliknya dalam artian apa? Pokok yang hijau pun Allah mampu. Dari pokok yang hijau Allah mengeluarkan api. Allah mampu saja. Qala Allah subhanahu fi sya'ni 'asa Musa. Allah subhanahu berfirman tentang tongkat Nabi Musa. Makanya ini bukan sekedar masalah kesaktian atau sihir atau mukjizat biasa. Di sini ada peringatan tentang dihidupkannya orang mati. Allah mampu. Tongkat sudah mati, bendanya sudah mati. Jarang kita dapati tongkat tahu-tahu bersemi lagi tumbuh daun hijau. Tongkat yang memang dijadikan tongkat, bukan sekedar pokok dipotong. Tahu-tahu boleh menjadi apa itu, ular naga atau ular yang lain. Itu adalah tanda kekuasaan Allah, mampu menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Bahkan hidupnya bukan tongkat jadi tanaman hidup, bahkan jadi hewan. Ini kekuasaan yang hebat bagi orang-orang yang mentadabburi mukjizat tadi. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu Musa pun melemparkan tongkat tadi, membaling tongkat tadi, maka dengan serta-merta idza fujaiyah, tiba-tiba tak menunggu remote, ini lama sekali tak jadi, tak langsung jadi. Maka tiba-tiba dia menjadi ular yang bergerak, bukan seakan-akan, tetapi betul-betul jadi ular yang bergerak dengan cepat. Sa'a itu bergerak cepat. Qala khudha wa la takhaf. Allah berfirman, ambillah tongkat tadi dan jangan engkau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikan dia kepada perjalanan hidup dia yang pertama, pada bentuk pertama. Begitu dipegang jadi benda mati lagi. Senang saja, mudah saja bagi Allah membolak-balikkan keadaan makhluk. Wa qala Allah Ta'ala, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dialah yang menjadikan untuk kalian dari pepohonan yang hijau itu api. Fa idza antum minhu tuqidun. Kemudian dengan serta-merta kalian menyalakan api dari kayu tersebut. Mungkin kayu balsa atau yang lain-lain. Walaupun dia masih hijau, tapi dia senang untuk mengeluarkan api kalau digosok-gosok dan seterusnya. Qala Imam Yahya bin Abil Khair Al-Amrani Syafi'i rahimahullah. Memang sering disebut demikian sebagai hujjah terhadap mereka. Banyak ulama Syafi'iyah terdahulu yang justru membenci ilmu kalam dan jadi ulama. Tidak seperti ucapan Ghazali, kalau tidak belajar ilmu kalam orang tak akan jadi faqih. Itu ucapan dusta saja. Guru kalian sendiri, imam kalian tertinggi, Imam Syafi'i, beliau sangat benci ilmu kalam. Tapi kalian meyakini beliau adalah orang yang paling pandai di masanya dan sampai sekarang. Macam mana tuh? Ini termasuk yang benci ilmu kalam dan memusuhi ilmu kalam di dalam kitab Al-Intisar Imam Yahya bin Abil Khair. Padahal dalam fikih kitab beliau Al-Bayan itu memang jadi rujukan orang-orang Syafi'iyah rahimahullah. Alladzi akhrajan nara wa hiya harratun yabisah. Yaitu Allah adalah zat yang mengeluarkan api dalam keadaan api itu panas dan kering. Minasyajaril akhdari ar-rutab. Yaitu dari pokok yang hijau dan basah. Wahuma diddan. Padahal dua benda ini saling bertentangan. Fala an-naru tuharriqu syajara wala rutubatu syajari tudfi'un nar. Tidaklah panasnya api itu membakar pohon tersebut dan tidak pula kebasahan pokok tersebut memadamkan api itu. Ini tanda kekuasaan yang hebat dari Allah Ta'ala. Selesai dari Al-Intisar. At-tariqus salif, metode ketiga untuk
menetapkan hari kiamat, dan ini banyak diingatkan oleh Allah, metode-metode yang beraneka ragam ini bagi orang yang mentadabburi Quran. At-tadhkiru bi annahu huwal ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah mengingatkan pada kita bahwasanya dialah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa huwa qadirun ala khalqil insan. Maka Allah mampu untuk menciptakan manusia. Manusia lebih kecil dibanding bumi. Bahkan apa? Tanpa ada perbandingan, senang saja, mudah saja itu. Wa i'adatihi, dan pengulangannya lagi, mimba bin aula, lebih-lebih lagi. Baik, Allah mampu menciptakan bumi pada kali kedua. Kenapa menciptakan manusia pada kali kedua tak mampu? Qala Allah Ta'ala, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah zat yang menciptakan seluruh langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan semisal mereka, yaitu manusia? Bala, tentunya Allah mampu. Kalau yang besar saja, yaitu langit dengan seisinya, bumi dengan seisinya, Allah mampu. Apalagi cuma salah satu individual di bumi, yaitu manusia, lebih mampu lagi. Wa huwal khallaqul alim, dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Bahan-bahan ada dan dia ilmunya sempurna, kemampuan mencipta juga sempurna. Apa susahnya? Qala subhanahu, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Benar-benar penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ia sibuk dengan apa itu teleskop Hubble atau teleskop apa yang di Cina itu, tengok sana tengok sini, tapi lupa dengan siapa pencipta yang sebenarnya. Dan apa konsekuensi kalau kita menyembah pencipta tadi? Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza min ablaghil adillati 'alal ma'ad. Dan ini ayat la khalqus samawati dan seterusnya itu, ini termasuk dalil yang paling kuat menunjukkan tentang hari berbangkit, hari dikembalikannya manusia dan jin dan yang lainnya itu. Ay annalladzi khalaqas samawati wal arda wa khalaqaha, bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakannya bukan berarti doanya mau hali ya, yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalquha akbaru min khalqikum, sementara penciptaan mereka, ini kalau khalq yaitu masdar penciptaan atau bentuk mereka, wujud mereka itu lebih besar dari wujud kalian, penciptaan kalian. Kaifa ya'jizuhu khalqukum, bagaimana penciptaan kalian tidak dimampui oleh Allah. Ba'dama tamutuna khalqan jadida, setelah kalian mati, untuk Allah menjadikan kalian sebagai makhluk yang baru. Semuanya mudah saja. Kalian saja mengklaim, wahai orang Cina-Cina yang jahil itu, mengklaim mampu menghidupkan orang mati. Sekarang sedang proses katanya, entah bila jadinya. Nah, kenapa Allah tak mampu? Itu lebih parah lagi keyakinan kalian terbalik-balik. Kalian saja mengklaim mampu, cuma masih perlu penelitian. Nah, Allah mampu segalanya. Baik, selesai dari Miftah dari Sa'adah. Ilahuna wallahu a'lam. Masih banyak metode. Dulu anak nukilkan berapa ya? 7 kalau tak salah ya.